Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis, dan kita sudah sampai di Izalatun Najasah, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembagian najasah, dan kita katakan pembagian najis itu ada 3 bagian. Yang pertama itu mughalladhah, kedua mukhaffafah, dan yang ketiga adalah mutawassithah. Adapun cara menghilangkan najis ini akan kita bahas sekarang. Izalatun najasah, di mana bab ini menerangkan tata cara menghilangkan najis. Kata beliau musannif, tazulu an-najasatul mughalladhah. Jadi beliau memulai cara mensucikan atau cara menghilangkan najis mughalladhah, di mana kita kenal sebelumnya bahwasanya najis mughalladhah adalah najis yang ada dari babi atau anjing ya. Maka najis dari babi dan anjing itu tergolong sebagai najis mughalladhah. Mughalladhah ini artinya berat, karena najis ini, cara menghilangkan najis ini atau syariat memberikan cara menghilangkan najis mughalladhah ini berat, yaitu dengan membasuh atau menghilangkan najis tersebut dengan 7 kali basuhan. Tazulun najasatul mughalladhah, najis mughalladhah itu bisa dihilangkan bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalatin. Bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalatin. Di mana najis mughalladhah itu bisa hilang dengan membasuh daerah-daerah yang terkena najis itu dengan sab'ah ghasalat atau 7 kali basuhan ya. Ihdahunna biturabin, di mana dari yang 7 tadi salah satunya itu menggunakan debu. Yang dimaksud dengan debu di sini, kata beliau, walau bil quwwah, walaupun itu berpotensi menghilangkan demikian. Fayujzi'ut tin, maka semacam lumpur itu bisa digunakan. Jadi untuk basuhan pertama ini bisa digunakan atau bisa dicampur, entah itu dengan basuhan yang pertama, yang kedua, ketiga, atau yang keempat, dan seterusnya. Jadi yang penting salah satu dari yang 7 tadi harus ada yang dicampur dengan debu. Yang dimaksud dengan debu di sini, kata beliau, walau bil quwwah, walaupun dengan berpotensi semacam debu ya. Fayujzi'ut tin, maka bisa digunakan, tidak masalah, seperti lumpur ya. Wat tofal, ini tofal ini artinya tanah liat ya. Warramal an-na'im alladzi lahu ghubarun yukaddirul ma', juga yang berpotensi sebagai turab atau sebagai debu adalah pasir yang halus dan mempunyai debu, dan di mana pasir tersebut bisa mengeruhkan air, itu juga bisa digunakan untuk mencampurkan air dengan debu tersebut, dengan pasir tersebut. Kemudian waturab al-mukhtalitu binahwi daqiqin in kadaral ma, juga debu yang bercampur dengan semisal tepung ya, semisal tepung apabila juga mengeruhkan air. Wal mukhtalitu binahwi khallin, dan juga debu yang bercampur dengan semacam cuka apabila tidak merubah rasa air. Illam yuwayyir ta'mal ma aw launahu aw rihahu, atau tidak merubah warna dan baunya. Kharaja biturabi wairuhu kasabun. Tapi kalau salah satu dari yang 7 kali tadi
itu dicampur dengan semisal sabun, maka itu masalah ya. Tidak bisa dicampur dengan sabun karena itu bukan berbentuk turab ya. Wal mukhaffafatu ya, ini mujziin fit tayammum ya, dimana debu yang digunakan tadi itu kalau kita gunakan dalam tayammum itu bisa. Apa debu yang bisa digunakan dalam tayammum ya, tuh harus debunya harus suci ya, harus tidak mustakmal, harus tidak terkena najis. Apabila debu sudah mustakmal, sudah digunakan, sudah bercampur dengan najis yang lain, maka debu tersebut tidak bisa dijadikan campuran dari air yang merupakan salah satu dari yang 7 tadi. Itu adalah cara menghilangkan najis mughalladhah. Wal mukhaffafatu bi rasyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. Adapun najis mukhaffafah, najis ringan adalah najis yang kita katakan sebelumnya. Najis mukhaffafah adalah najis dari atau kencing bayi yang masih dalam umur 2 tahun dan tidak makan selain air susu ibunya. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah? Itu cukup dengan birashima tanajjasa biha, dengan memercikkan air pada daerah-daerah yang terkena najis tersebut, terkena kencing bayi tersebut. Itu dipercikkan dengan air yang bisa merata ke daerah-daerah yang terkena najis tersebut. Dan di sini ada beberapa syarat yang disebutkan oleh ulama. Kata para ulama, wala budda min asri mahallil baul. Ya, jadi di sini arti dari sayalan, arti dari rosh. Apa arti dari rosh itu? Arti dari rosh bi an yaghmurahu bila sayalan. Jadi udah percikan aja air itu pada daerah-daerah yang terkena najis tanpa air harus mengalir, itu tidak masalah. Itu artinya rosh. Wa illa bi ansala alaihi fahuwa ghuslun. Kalau sampai mengalir itu bukan rosh, tapi itu namanya ghusl, membasuh namanya. Tapi ada syarat. Apa salah satu syaratnya? Cara menghilangkan najis mukhaffafah wala budda min ma'asri mahallil baul. Dan sebelum mensucikan najis mukhaffafah itu harus memeras bagian-bagian yang najis terlebih dahulu, au jafafihi qabla rash. Jadi air kencing tersebut harus kering terlebih dahulu ya, sebelum ada percikan air, sebelum disucikan harus dikeringkan terlebih dahulu ya, hatta la tabqa fihi rutubatun tamfasil, agar tidak ada sisa-sisa dari najis yang basah. Wala budda ma'ar rasyi min zawali awsafil baul. Dan kalau sudah ya dipercikan air itu pada daerah-daerah yang terkena najis, maka di antara syaratnya juga sifat-sifat dari kencing tersebut itu harus hilang ya, jadi baunya itu harus hilang dan semacamnya. Ini adalah syarat dalam menghilangkan najis mukhaffafah. Kemudian wal mutawassithah, najis mutawassithah ya. Najis mutawassithah adalah najis yang selain mukhaffafah dan mughalladhah al-ainiyah. Jadi najis mutawassithah ini ada dua macam ya. Ada mutawassithah ainiyah, ini mutawassithah ini ada dua macam. Ada mutawassithah ainiyah, ada mutawassithah hukmiyah.
Apa yang dimaksud dengan mutawassithah ainiyah? Yang dimaksud dengan mutawassithah ainiyah wahiyya allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Jadi najis yang dimana di sana masih terdapat warna najisnya, masih terdapat bau najisnya, masih terdapat rasa najisnya. Jadi kalau 3 sifat tersebut itu masih ada pada najis tersebut, maka najis tersebut itu dikatakan najasah ainiyah. Jadi misalkan kencing nih ya, dan mohon maaf kencing. Jadi kencing ini masih ada launnya, misalkan kekuningan ya, putih kekuningan, masih ada baunya, masih ada rasanya ya. Kalau dicicipi masih ada rasa di sana, maka itu namanya najasah ainiyah. Bagaimana cara mensucikan najasah mutawassithah ainiyah? Itu biizalati launiha. Itu harus menghilangkan warna dari najis tersebut. Warihiha dan juga baunya harus hilang. Wa ta'miha dan juga rasanya harus hilang. Adapun mutawassithah hukmiyah wahiyallati la launa wala riha wala ta'ma laha. Jadi yang dimaksud dengan mutawassithah al-hukmiyah adalah najis yang tidak ada warna, bau dan juga rasa itu tidak ada. Jadi misalkan kencing sudah lama ya di daerah sini, misalkan di tempat ini ada kencing, kemudian beberapa hari kemudian kencing tersebut sudah kering sehingga tidak ada lagi warna, juga tidak ada rasa dan juga tidak ada bau lagi, maka kita hukumi daerah tersebut itu tetap najis, tapi najisnya najis hukmiyah. Bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah? Adalah bijarril ma'i ala ma tanajjasa biha. Itu cukup membasuhnya dengan air, begitu saja. Jadi kita cukup menyiramkan air ke daerah tersebut, maka itu sudah dianggap mensucikan najasah hukmiyah. Ya, mungkin ini saja pertemuan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.